Pesona wisata Malaysia jadi destinasi favorit warga Indonesia. Ya, Malaysia di sosial media dihujat, dicibir, tapi diam-diam di dunia nyata malah menjadi primadona warga negara Indonesia untuk berlibur ke sana. Dan bahkan saya menjumpai satu artikel bahwa per tahun 2025 Malaysia menjadi negara terbanyak didatangi oleh wisatawan asing di Asia Tenggara. Saya juga tidak ingin kalah, saya pergi berlibur dari Kuala Lumpur pergi ke Ipoh, yaitu ibu kota provinsi Perak di Malaysia. Ipoh ini jadi beberapa tempat di Indonesia, mohon maaf, memang tempatnya destinasinya indah, tapi dari sisi keselamatan, dari sisi keamanan itu masih sangat kurang. Betul, ya, betul seperti contoh sekali. kita jangankan untuk wisatawan, tapi untuk warga lokal saja mereka belum bisa mengakomodir. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pesona wisata Malaysia jadi destinasi favorit warga Indonesia. Ya, itulah tajuk video yang akan kita tonton bersama-sama. Yang mana dalam video ini diinformasikan bahwa Malaysia menjadi primadona warga Indonesia untuk berlibur, untuk berwisata. Kenapa? Kenapa harus Malaysia menjadi tempat primadona, ya, menjadi tujuan bagi wisatawan Indonesia untuk berlibur? Ada apa? Bukankah di Indonesia tempatnya jauh lebih menarik, jauh lebih banyak, jauh lebih bagus gitu ya tempat wisatanya ya? Tetapi kenapa harus ke Malaysia? Ada apa? Ya, Malaysia di sosial media dihujat, dicibir, tapi diam-diam di dunia nyata malah menjadi primadona warga negara Indonesia untuk berlibur ke sana. Dan bahkan saya menjumpai satu artikel bahwa per tahun 2025 Malaysia menjadi negara terbanyak didatangi oleh wisatawan asing di Asia Tenggara. Posisi pertama. Berapa sih jumlahnya? Ya, kemudian Indonesia ada di posisi berapa? Ya, berapa jumlah wisatawan asing yang masuk ke negara Malaysia per tahun 2025? Nanti saya akan coba bahas setelah menonton video ini ya. Harusnya secara akal, secara logika, Indonesia ini di Asia Tenggara menduduki posisi pertama sebagai negara yang banyak dikunjungi wisatawan asing. Seharusnya gitu kan. Bukan hanya di tingkat Asia Tenggara, seharusnya di tingkat Asia secara global gitu kan. Banyak faktor sebetulnya kenapa Malaysia menjadi pilihan favorit warga negara Indonesia untuk berlibur ke sana. Ya, kita akan dengarkan bersama-sama faktor apa saja itu. Dan nanti kita akan ulas, ya, saya akan ulas sedikit ya di belakang, di akhir-akhir video. Saya akan berpendapat dan Anda boleh merespon pendapat saya. Bila setuju, boleh komen. Bila tidak setuju, komen. Atau Anda punya pandangan sendiri, boleh komen nanti di ruang komen ya. Tapi mohon untuk saksikan video ini sampai selesai, ya, sampai saya memberikan pendapat atau ulasan pada video ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita tonton saja dulu videonya. Pemirsa, memasuki masa libur panjang sekolah, gelombang wisatawan Indonesia terlihat membanjiri lokasi wisata yang ada di negeri jiran Malaysia. Nah, selain karena ada ragam destinasi wisata yang menarik, harga tiket pesawat yang semakin terjangkau, ternyata ini jadi salah satu faktor mengapa daya tarik untuk berlibur ke luar negeri jadi tinggi. Kalau Anda mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia, pasti Anda akan menemukan banyak sekali wisatawan yang berasal dari Indonesia. Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, memang menjadi primadona sebagai tempat berlibur para turis dari seluruh dunia. Tak hanya orang-orang Indonesia, turis-turis dari Eropa, Tiongkok, bahkan Timur Tengah sangat mudah dijumpai di destinasi wisata yang ada di negeri jiran. Selain karena transportasi umum yang murah dan terintegrasi, Kuala Lumpur juga menjanjikan beragam destinasi wisata yang seru dan menarik. Jika Anda gemar berbelanja, Genting Highlands menjadi salah satu destinasi yang menawarkan surga belanja bagi wisatawan.
Anda bisa berbelanja barang-barang branded dengan diskon yang besar-besaran. Tak jarang, wisatawan yang mengunjungi Genting Highlands dengan koper-koper kosong yang nantinya akan diisi berbagai barang branded yang diskonnya hingga 80%. Genting Highlands juga memiliki kabel car yang cukup panjang melewati bukit yang amat tinggi. Ada pusat perbelanjaan yang sangat luas hingga terdapat taman hiburan yang begitu menyenangkan. Saya belum pernah pergi ke Genting Highlands. Katanya Selain itu, salah satu daya tarik lainnya adalah harga tiket pulang pergi dari Indonesia ke Kuala Lumpur yang harganya jauh lebih murah dibanding harga tiket pesawat domestik di Indonesia. Nah, pemirsa, kalau Anda bosan dengan suasana kota metropolitan, sepertinya Anda bisa berkunjung ke destinasi wisata kota tua di kota Ipoh, Malaysia. Ya, dengan suasana khas kota tua yang dipadu dengan keindahan ini semacam mempromosikan wisata Malaysia ya. Ipoh menawarkan pengalaman liburan yang santai namun berkesan. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Dianara Paramita dari Ipoh, Malaysia. Nah, itu dia tuh. Seru banget. Seru banget kayaknya ya. Halo, selamat pagi Dianara. Bisa digambarkan di sana seperti apa sih paduan keindahan alam, ada kota tua di sana yang kira-kira bisa menarik wisatawan atau setidaknya kita deh untuk jalan-jalan ke sana. Hai Valen, Jason dan juga pemirsa, liburan sekolah sudah tiba ya, dan saya juga tidak ingin kalah. Saya pergi berlibur dari Kuala Lumpur pergi ke Ipoh, yaitu ibu kota provinsi Perak di Malaysia. Ipoh ini tidak seperti Kuala Lumpur ya, yang kota metropolitan begitu. Ipoh ini lebih ke kota tua dan banyak sekali destinasi wisata alamnya. Hanya dengan Iya. Dianara masih bersama nggak itu yang saya cekap sepi banget loh jam segini. Aja kalau jalan Bagusnya di sana itu, di Malaysia itu, walaupun pasar malam itu pasarnya itu padahal tadi masih kepo ya, jualnya. pengen masih lihat gimana sih sebenarnya keindahan Ipoh, tapi mungkin kita akan hadirkan nanti terpakai di dengan yang bagus penting gitu ya, ternyata sehingga Malaysia ini jadi tidak salah membuat satu pemandangan itu destinasi semraut, wisata rapi favorit gitu. masyarakat Indonesia. Mungkin beberapa kalangan yang memilih untuk liburannya ke luar negeri bukan ke dalam negeri. Iya, ini karena katanya kalau lihat harga tiket misalnya pesawatnya itu udah murah, biasanya masyarakat kan akan lebih tertarik begitu ya. Tapi untuk membahas lebih lanjut terkait dengan fenomena masyarakat Indonesia yang lebih tertarik liburan ke luar negeri, kita akan bahas bersama dengan Sekjen Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, Pauline Suwarno. Selamat pagi, Bu Pauline. Bu Pauline, selamat pagi. Selamat pagi. Bu Pauline, Ibu Pauline mau kemana ini? Ibu Pauline, anyway, Liburan jadi ke sekarang kan Malaysia, masyarakat Nusantara, Indonesia ini banyak yang memilih untuk liburan ke luar negeri Judulnya daripada nih ya, ke dalam tajuknya negeri nih ya. saja. Nah, apa sebenarnya faktornya? Apakah karena semata harga tiket pesawat saja atau karena apa sih? Saya selamat pagi. Saya di sini siang sebetulnya, baru landing di Melbourne. Jadi kalau dibilang kenapa penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia lebih banyak yang memanfaatkan untuk liburan di luar negeri, basically menurut kami karena kebetulan saya juga ketua asosiasi ASINDO, Asosiasi Travel Agent Indonesia, di mana anggota kami adalah para travel agent yang kerjaannya memang jualan paket tour, jualan tiket pesawat, tapi segala macam ya, palu gada, dalam negeri iya, luar negeri juga iya. Tapi animo masyarakat memang lebih banyak yang bepergian ke luar negeri. Salah satu penyebabnya adalah dari segi harga yang lebih ekonomis. Jadi kalau penerbangan tiket pesawat ke luar negeri itu, Mbak Valen, Mas Jason, harga promonya sudah di launching jauh-jauh hari seperti tahun lalu. Kami kebetulan di Asindo juga punya Asindo Travel Fair, lalu beberapa teman-teman anggota GIPI lainnya juga tentunya punya beberapa travel fair juga. Para maskapai, kemudian juga para land operator ini sudah menawarkan harga tiket murah, harga paket-paket promo dari sejak tahun lalu. Jadi ketika liburan sekolah sekarang bulan Juni-Juli, ini kita sudah jualan paketnya dari bulan Agustus September tahun 2024, bukan baru mendadakan. Nah, sangat disayangkan karena pemerintah ternyata juga mengucurkan diskon dan juga ada potongan PPN untuk beberapa tiket pesawat, untuk tiket pesawat domestik, untuk tiket kereta, tiket kapal laut. Tapi as usual sama seperti tahun sebelumnya,
diskon atau insentif dari pemerintah ini dikeluarkannya selalu last minute. Say like 2 minggu sebelum libur, 3 minggu sebelum libur, di mana masyarakat ini sudah mempunyai pilihan pilihan destinasi yang mereka harapkan. Jadi memang salah satu penyebabnya adalah itu. Kenapa mesti lambat? Tiket ke luar negeri, berlibur ke luar negeri bisa dibilang jauh lebih ekonomis. Sebelum liburan gitu kan. Oke, kalau Biar begitu masyarakat boleh menurut memilih. Bu Pauline sendiri, setidaknya supaya lebih meningkatkan awareness masyarakat untuk meramaikan industri pariwisata dalam negeri dibandingkan luar negeri itu harus apa lagi Bu? Selain kemudian tadi promo-promonya harus dilamain, sosialisasinya harus lebih dilamain lagi, banyak insentif atau diskon-diskon, apa lagi Bu kira-kira Bu? Dan juga mungkin ini kali ya Mas Jason ya, mengenai keamanan di infrastruktur. lokasi wisata, Jadi kalau kenyamanan masyarakat dan Indonesia ketika keamanan. kita mau liburan, kita pasti cari yang nyaman ya. Karena kan apalagi sekarang liburan sekolah, kita pasti tentunya membawa keluarga kita, apalagi orang Indonesia, nggak cuma anak tapi cucu, kakek, nenek, tante, om, semuanya tuh ikut rame-rame semuanya. Pasti mencari tempat yang nyaman untuk seluruh keluarga besar dan mencari aktivitas yang bisa dilakukan oleh seluruh keluarga besar. Ada yang kids friendly, kemudian juga ada yang tempatnya itu harus accessible, all inclusive, bisa diakses dengan mudah menggunakan kursi roda. Kemudian juga pastinya kita harus memperhatikan fasilitas kesehatan yang cukup, fasilitas kesehatan, karena kita bawa orang tua segala macam, bawa anak-anak, something maybe happen during the trip. Nah, jadi beberapa tempat di Indonesia, mohon maaf, memang tempatnya destinasinya indah, tapi dari sisi keselamatan, dari sisi keamanan itu masih sangat kurang. Betul, Ya, betul seperti contoh sekali. kita jangankan untuk wisatawan, tapi untuk warga lokal saja mereka belum bisa mengakomodir. Banyak sekali beberapa tempat itu fasilitasnya sangat tidak memadai. Bagaimana kita bisa menerima turis mancanegara? Jangankan turis mancanegara, turis Warga lokal lokal aja aja. kita khawatir kalau kita harus pergi. Contoh nih, mohon maaf, ke Danau Toba. Apakah dekat sana dari Taman Simalem itu ada rumah sakit yang memang bisa memadai untuk mengatasi beberapa kejadian emergency, contohnya seperti itu. Jadi dari segi infrastruktur memang kita mohon maaf sangat Keamanan ketinggalan. juga, ya keamanan. Oke, jadi Kurang. kalau ini kan pekerjaan berat ya Bu Pauline, karena kalau membangun infrastruktur berarti butuh waktu lama, butuh anggaran. Nah, tapi sejauh ini kalau Anda perhatikan bagaimana sebenarnya pemerintah mungkin lokal ataupun pemerintah pusat itu sudah menaruh perhatian supaya ini jadi adalah naik satu anak tangga lebih baik. Sebetulnya di zaman pemerintahan Bapak Jokowi itu, karena Pak Jokowi sangat memperhatikan, mengutamakan pariwisata dan memahami sekali bahwa pariwisata adalah salah satu penghasil devisa terbesar untuk Indonesia. Pak Jokowi sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik dengan membangun konektivitas, membangun fasilitas bandara, membangun fasilitas pelabuhan dan sebagainya. Tapi di zaman pemerintahan sekarang, kelihatannya Bapak Prabowo, Bapak Presiden ini tidak mengutamakan pariwisata. Kita bisa lihat bahwa pariwisata tidak termasuk dalam astacita di Presiden Prabowo saat ini. Sehingga kita pun tidak tahu nih akan dibawa kemana arahnya pariwisata oleh pemerintahan sekarang. Karena kalau kita juga melihat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, anggaran dipotong dan sayangnya dipotong itu bagian pemasaran. Di mana kita sangat membutuhkan sekali promosi untuk at least kita bisa mempromosikan Indonesia yang sebagian kecil yang memang memadai untuk menampung wisatawan asing. Nah, kemudian dari sisi dari sisi promosi ya masih sangat kurang untuk Indonesia. Dari sisi infrastruktur dan sebagainya, seharusnya kami melihat Pemda juga harus berperan aktif dalam membangun infrastruktur. Jadi nggak serta-merta cuma mengharapkan dari pemerintah pusat yang membangun infrastruktur untuk mereka. Karena di pemerintah pusat ini kan juga ada prioritas. Tahun lalu pas lagi pemerintahan Bapak Jokowi itu ada 5 destinasi super prioritas. Lalu sekarang ada lagi 10 destinasi prioritas. Nah, apakah memang anggaran pemerintah hanya akan dialokasikan untuk 5 destinasi super prioritas atau 10 destinasi prioritas ini? Nah, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya? Daerah lainnya ya harusnya Pemda bekerja ekstra keras. Kalau memang mereka merasakan bahwa pariwisata menjadi prioritas, pariwisata bisa menghasilkan untuk daerah mereka, bisa menjadi penyumbang PAD untuk daerah mereka, ya harusnya mereka juga mengupayakan. Karena kalau dibalikin lagi, ya abisnya kalau udah dibangun nanti nggak ada turis yang datang.
Kalau ayam sama telur kan bolak-balik ayam duluan ya yang ada ya. Jadi memang harus kita sediakan dulu fasilitasnya, infrastrukturnya, baru itu bisa menarik wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Oke, salah satu poin menariknya adalah tadi ya soal promosi. Kalau pembangunan dan yang lain-lainnya itu kan takes time, besar itu, skalanya besar. Tapi kalau promosi itu adalah sesuatu yang juga harus bisa dipikirkan sekarang supaya kita jangan ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Terima kasih Ibu Pauline Suwarno, Sekjen GIPI telah bergabung memberikan insight-nya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Bu Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Ya, itu dia ya, kita sudah saksikan bersama-sama apa yang menjadi sebab Malaysia menjadi destinasi favorit ya, kesukaan warga Indonesia untuk berlibur. Apalagi sekarang ini lagi musim libur ya, lumayan panjang. Maka Malaysia menjadi pilihan warga negara Indonesia untuk berlibur. Selain karena murah dari segi tiket ya, banyak sekali kelebihan-kelebihan Malaysia apabila dibandingkan dengan wisata di Indonesia. Di sana itu hampir semuanya terjamin ya, apalagi kalau kita mendengar dari orang-orang Indonesia yang pernah pergi atau berlibur ke Malaysia. Ya, banyak sekali kelebihan-kelebihan di sana yang tidak dimiliki oleh wisata di Indonesia, oleh sektor wisata Indonesia. Ya, seperti contoh keamanan, keselamatan, kenyamanan. Ya, kenyamanan ini sangat penting. Kemudian infrastruktur atau akses menuju lokasi wisata itu. Ya, di Malaysia lebih memadai daripada di Indonesia. Di Indonesia ini banyak sekali tempat yang bagus, ya, tempat wisata yang bagus, tetapi akses jalannya itu susah untuk dilalui. Infrastruktur jalannya kurang mendukung, kurang menunjang untuk menaikkan atau orang-orang untuk berwisata ke sana, sehingga kurang tertarik ya. Banyak sekali tempat yang indah di Indonesia ini, tetapi dari segi infrastruktur atau akses jalan itu susah. Ya, tadi bicara soal keselamatan, soal keamanan, soal kenyamanan. Ya, di Malaysia itu tidak ada ceritanya adanya pungli, adanya pungutan liar. Tidak ada orang yang meminta-minta di tempat wisata, terutama di tempat wisata religi yang kononnya sebagai sedekah atau amal, ya, begitu. Atau di Malaysia itu tidak ada yang namanya makanan yang tiba-tiba dinaikkan apabila ada turis asing atau wisatawan asing. Nah, dua hal ini yang sepertinya remeh tetapi sangat mempengaruhi kenyamanan wisatawan di satu tempat wisata. Ini sangat penting sebetulnya. Ya, seperti yang terjadi di Indonesia, hampir di setiap tempat wisata Indonesia ada saja dua hal ini. Ya, orang meminta-minta kepada turis asing atau turis lokal, kemudian para pedagang makanan yang tiba-tiba menaikkan harga apabila ada turis asing membeli makanan di situ. Tidak tanggung-tanggung, bahkan lebih dari 50% makanan itu harganya dinaikkan. Saya saja bukan turis asing, ketika saya di Batam pulang dari Malaysia, harganya itu dinaikkan. Padahal saya tadi nampak di situ harganya itu sekian. Ya, itu tidak masuk akal sekali gitu ya. Saya waktu itu makan apa ya? Makan ayam pecel atau apa gitulah. Prediksi saya harganya ya seperti biasa ya. Boleh saya agak tuh harganya. Tetapi ketika saya tanya, ketika saya bayar, waduh, fantastis sekali. Belum lagi saya beli kopi. Ya beli kopi biasa, kopi hitam gitu kan. Biasanya harganya paling cuma 3 atau 5.000. Berapa waktu itu saya diminta? Lebih dari 10.000 saya tuh diminta kalau tidak salah. Saya pernah buat kontennya tuh, boleh Anda cari di sendiri gitu ya. Entah kenapa dinaikkan. Apakah waktu itu saya nampak seperti orang Malaysia, seperti orang Asia yang ada di Batam? Karena waktu itu logat saya agak-agak Malaysia gitu ya. Ataukah memang kalau orang baru beli di sana gitu ya, harganya memang dipatok mahal gitu. Karena dirasa oh ini tidak akan beli ke sini lagi, ini pendatang nih dari daerah lain. Ya udahlah saya kasih harga yang tinggi aja, lagian dia tidak akan beli di sini lagi. Mungkin gitu ya. Entahlah. Kemudian dari infrastruktur jalan, ya selain tadi dijelaskan dari segi rumah sakit gitu ya, apabila terjadi emergency atau keselamatan gitu, dari segi infrastruktur jalan juga kurang di Indonesia, kurang memadai. Ya, akses jalannya kurang untuk menunjang
eh, majunya tempat wisata di Indonesia ini. Banyak sekali sebetulnya tempat wisata Indonesia ini, tetapi karena faktor infrastruktur jalan yang kurang memadai, ini membuat wisatawan enggan untuk datang gitu ya. Kemudian apalagi gitu ya. Ya, entah kenapa saya masih bertanya-tanya nih sampai sekarang, kenapa sih harga tiket domestik itu jauh lebih mahal daripada kita pergi ke luar negara? Ya, contohnya saja, saya sering menjumpai tuh komen-komen di sosial media itu kan, ongkos tiket ke Papua itu sangat mahal, jutaan katanya. 5 juta itu tidak cukup untuk berlibur ke sana katanya. Di Papua, di dalam negeri sendiri gitu kan. Sampai-sampai ada yang bilang lebih baik berwisata ke Malaysia, lebih murah, duit 5 juta itu cukup untuk liburan beberapa hari di sana. Katanya begitu. Saya pernah menjumpai komen-komen netizen seperti itu di sosial media. Kemudian ada nih cerita kemarin ketika mudik lebaran gitu ya, hari raya, ada orang Aceh, entah dia di Jawa atau gimana gitu ya, intinya di luar provinsi, ya kalau tidak salah orang Aceh ini merantau ke Jawa, mungkin gitu ya, kemudian ketika menjelang hari raya, dia mudik, ongkosnya mahal gitu kan, karena mahal dia punya akal nih, ya, dia tuh pulangnya, ya dari Jawa ke Aceh, pulang melalui Malaysia, ya kemudian dari Malaysia nanti terbang ke Aceh, dan itu katanya harga tiketnya setengah harga daripada Jawa ke Aceh langsung gitu. Ya, saya pun masih bingung apa sih yang membuat mahal gitu kan? Ya, faktor apa yang membuat mahal penerbangan domestik di Indonesia ini? Hampir-hampir ya seperti ini beritanya. Warga negara kita ketika liburan malah lebih memilih berwisata ke Malaysia karena lebih ekonomis, lebih terjangkau, lebih nyaman, lebih terjamin keselamatannya ya daripada di negara sendiri. Sudah harganya mahal, keamanannya pun kurang terjamin, keselamatan pun kurang terjamin, infrastrukturnya pun kurang memadai, kurang menunjang gitu kan. Serba kekurangan tapi harganya mahal. Maka tidak heran kalau wisata Malaysia menjadi primadona warga negara Indonesia untuk berlibur. Maka tidak heran kalau per tahun 2025 saja Malaysia paling banyak dikunjungi turis asing di Asia Tenggara. Ini artikel yang dimuat oleh Tempo 5 Juni 2025 bulan ini. Di sini ditulis, Malaysia menjadi negara Asia Tenggara yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara atau Wisman. Pada 2025, negara tersebut menerima 10 juta, ya 10 juta poin 1 kedatangan wisatawan asing pada kuartal pertama tahun ini. Pada kuartal pertama berarti 4 bulan pertama di tahun 2025 sudah kedatangan 10 juta lebih. Ini mengalahkan Thailand yang sebelumnya menduduki posisi pertama negara paling banyak didatangi oleh wisatawan asing di Asia Tenggara. Nah, kali ini Thailand harus berada di posisi 2 dengan jumlah kedatangan wisatawan asing 9,55 juta Wisman atau wisatawan mancanegara. Diikuti oleh Vietnam 6 juta dan Singapura 4,31 juta Wisman ya. Nah, ini Indonesia ada di posisi berapa? Aduh, Indonesia kalah dari Vietnam, kalah dari Singapura lagi ya. Berapa sih sebetulnya Indonesia? Nah, Indonesia per tahun 2025 dari Januari hingga April itu kedatangan mencapai 4,33 juta kunjungan Wisman ya. 4,33 juta. Sama dengan Singapura ya. Hampir sama dengan Singapura. Padahal seharusnya Indonesia ini menduduki posisi pertama di Asia Tenggara sebagai negara yang banyak didatangi oleh wisatawan asing. Karena begitu luasnya Indonesia, begitu banyaknya tempat wisata yang bagus-bagus di Indonesia. Seharusnya ya, bahkan menurut saya tidak hanya di Asia Tenggara, se-Asia gitu ya. Harusnya Indonesia menduduki posisi pertama dengan banyaknya keindahan alam di Indonesia ini. Tempat wisata Indonesia ini. Tetapi
harus tunduk dari Vietnam ya. Dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura itu baru di Asia Tenggara, belum di tingkat Asia secara global. Memang banyak sekali yang harus diperbaiki dari sektor wisata Indonesia ini. Ya, pungli ini wajib ini ditindak, ditumpas ya, dihabiskan nih pungli. Ini yang mempengaruhi kenyamanan wisatawan untuk datang ke tempat wisata Indonesia. Pungutan liar nih. Dalam satu tempat wisata tidak hanya 1-2 orang yang minta-minta, banyak yang meminta-minta. Kalau 1-2 orang sih oke ya, it's okay lah, tidak begitu mengganggu. Tapi kalau sampai jumlahnya lebih dari 5, 6, 7, ya kita juga terganggu gitu kan dengan keberadaan mereka yang meminta secara paksa lagi. Ya, kemudian ya harga makanan yang begitu mahal apabila ada turis datang di satu tempat wisata itu. Ini kelihatannya hal remeh tapi sangat berpengaruh terhadap kenyamanan wisatawan asing. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.